Oke, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tadi hubungannya dengan unorganic growth nih. Kira-kira nih Pak, dengan unorganic growth ini sendiri ada target nggak sih Pak? Dari 43.000 hektar ini kira-kira target unorganic growth-nya itu hingga berapa hektar ke depan sih? Ya, mungkin target awal kita tentang inorganic growth dalam kebun itu dalam 2-3 tahun itu kita bermaksud untuk menambah 10.000 hektar, di mana Oke, kita akan menjadi lebih kurang 52.000 hektar. oke. Nah, ini menarik nih. Kalau tadi dibilang nah, kecil-kecil cabai rawit, saya setuju. Karena apa? 10.000 hektar mungkin kalau untuk Astra Agro Lestari itu nggak berarti apa-apa gitu kan terhadap top line maupun bottom line-nya mereka gitu kan. Karena mereka udah ratusan ribu hektar gitu kan. Tapi 10.000 hektar dari 40.000 hektar itu growth 25% di depan mata tuh. Nah, ini menarik nih, Pak. Berarti kurang lebih ada volume yang diharapkan untuk naik kurang lebih ya ekivalen 25% ya dalam 2-3 tahun ke depan ya. Iya, iya, gitu. Jadi secara ya gambaran kasar, jika harga turun 10%, cara cara mengcounter kan harus produksi naik 10%. Kalau ya perusahaan yang punya lahan yang gede seperti Astra atau apa yang udah ada 200.000 hektar, naik 10% harus cari 20.000 lahan kan. Kalau kita mumpung ngasih 42.000, cari 10% cuma cari 4.000 hektar, di mana itu lebih manageable lah daripada cari 20.000 hektar punya lahan lah, untuk mengejar harga Iya, tertinggi. iya. Jadi boleh dibilang ya ini kecil-kecil cabai rawit karena low base begitu ada growth ya kelihatan gitu kan. Langsung angkanya kelihatan banget gitu kan. Dan mungkin karena size-nya manageable, masalah efisiensi, masalah eh, net profit per hektar juga bisa lebih terjaga mungkin ya Pak ya. Ya, kita pun lebih ya kita lebih fokus dan lebih fleksibel lah ya, dibandingkan Oke, kalau yang oke, oke. kadang-kadang Oh, makin besar makin banyak birokrasi pun kurang-kurang bagus juga sebenarnya. oke, menarik. Nah, kira-kira nih, kalau dari target unorganic growth-nya kan kita udah dapat bocoran nih, 25%. Nah, kalau kira-kira Pak, dari, kalau nggak salah nih ya, umur pohon di kebunnya ini kan sekitar median 10 sampai 13 tahun ya Pak ya? Ya 13 ya. Ya, dengan median 13 tahun ini harapannya setiap tahun bisa memberikan growth berapa ya Pak ya, secara organik ke dalam volumenya STHA sendiri? Sebenarnya ya kita ngomong secara historis ya, 2-3 tahun ini setiap tahun ada produksi kita ada tambah 10%, 12% lah setahun Oh, sama 3 tahun ini. Jadi kita berharap berapa tahun ke depan juga akan setidaknya 10-12%. oke, berarti annual growth volume-nya target 10% lah ya. Nah, dengan umur 13 tahun ini kan berarti kan masih tergolong muda ya Pak ya? Ya, sangat masih Ya, dalam usia ya itu prima, usia usia prima. usia prima lah, bukan muda lah, usia prima lah. Nah, usia prima ini biasanya kalau untuk CPO sampai berapa tahun ya Pak ya? Sampai 17. Oh, umur tanaman. Ya, Oh, kalau umur tanaman bisa, Prima, prima. oh prima itu sampai 17, 17 sampai sampai 17, 18. 18. setelah itu produksi akan cenderung stagnan berarti ya? Ya, produksi akan nanti akan turun pelan-pelan lah. Oke, oke, oke. Nah, dengan kondisi produksi yang akan turun pelan-pelan setelah melewati masa prima, kira-kira ada strategi nggak Pak untuk replanting, untuk mungkin menjaga agar produktivitas ini tetap terjaga? Nah, itu Ada. biasanya strateginya disisipkan atau mungkin seperti apa Pak kalau dari STA sendiri? Oke. Em, Kalau untuk replanting kita ada target kalau EU per hektarnya sudah di bawah 15 ton, kita akan replanting. Jadi di saat ini kita ada area di mana umur tanaman sudah melebihi 30 tahun, tetapi
EU-nya masih di atas 15 tahun, jadi kita masih belum replanting. Tapi kalau nanti dia Oh, sudah di bawah 15, ya kita uh, akan lakukan replanting. oke, oke. Karena kalau tanaman tua itu kan selain produktivitas turun juga pemanenan lebih susah ya Pak ya, karena lebih tinggi-tinggi ya. Betul, yang susah ialah pemanen, cari pemanen yang panen pokok yang begitu tinggi. Jadi sebenarnya Oh, kalau lewat 10 tahun itu produksi masih bisa kasih produksi yang tinggi kalau pupuk kita tetap masuk dengan tepat dan cukup dosisnya. Cuma masalahnya lah cost untuk panen sudah terlalu tinggi dan cari pemanen juga sangat susah. Mungkin oke. ya kalau misalnya harga CPO-nya masih di sekitar sini ya, since masih tinggi ya, ngapain kita replanting dulu kan? Mungkin pas harganya udah mulai turun dan kalkulasinya udah nggak visible, baru kita replanting. Oke, karena kalau sekarang selagi bisa produksi ya genjot terus ya. Ya, Ya, ya. Sampai nanti memang udah ada waktunya untuk ngerem, baru itu strateginya untuk replanting parsial, mungkin seperti itu ya. Oke, nah ini mungkin saya bahas isu terakhir nih, ESG. Nah, saya dengar-dengar kan salah satu strategi dari perusahaan ini kan punya renewable energy di dalam nih. Untuk salah satu poin ESG yang dimiliki oleh STAA, di mana uh, menarik nih karena sebagian besar dari sawit untuk memperoleh predikat ESG ini kan cukup berat. Begitu banyak faktor yang menghalangi perkebunan kelapa sawit ini untuk memperoleh ESG gitu kan. Sedangkan dari STA sendiri ini bahkan punya renewable energy nih dari saya baca-baca. Nah itu renewable energy-nya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelasin dikit nih supaya teman-teman tahu nih. Oh, jadi renewable energy-nya itu dari limbah pabrik kelapa sawit, itu kan ada limbah cairnya kan. Dari limbah cairnya itu akan memproduksikan biogas seperti methane dan dan lain-lain. Dan dari biogas itu kita mempunyai pembangkit listrik yang bisa mengkonversi biogas ini menjadi listrik, dan listrik tersebut bisa untuk mensuplai pabrik kelapa sawit, kena Kasimplan, dan juga perumahan-perumahan pegawai yang di sekitarnya. Oke, berarti boleh dibilang salah satu rahasia efisiensinya juga dari renewable energy ini juga ya, karena dengan boleh Dengan dibilang sumber energinya juga dari waste-nya, sehingga sedikit banyak membantu konsumsi listrik pabrik ya. ya, betul betul. Oke, ini ada di setiap plan atau cuma di plan tertentu aja, Pak? Sementara hanya di satu plan aja, masih Oke, di plan yang paling besar ya, yang udah punya renewable energinya ya. yang sebenarnya kita buat di tempat sana karena di area sana ada pabrik kelapa sawit dan kena Kasimplan, di mana pasokan dari pembangkit listrik ini cukup untuk mensuplai dua pabrik tersebut. Soalnya di tempat Oh, lain ada kena Kasimplan, dengan bangun pabrik listrik ini listriknya mubazir gitu. iya, 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 iya. Sedangkan yang dihasilkan cukup besar, sehingga bisa menghidupi dua pabrik ya, jadi bisa lebih efisien lah. Dan Makanya lebih itu di posisi itu ya. Oke, menarik nih Pak. Ini karena menurut saya salah satu kelebihan yang mungkin nggak banyak dimiliki oleh kebun-kebun lain ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, sekilas predikat ESG-nya berarti udah dapet ya Pak ya? Kalau dari STA sendiri. dari STA kita sudah member ISPO, dan sampai saat ini sekitar 60-70% semua kebun kita sudah ada apalah sertifikat ISPO. Dan Oke, kita oke, oke. tahun 2 tahun ini untuk 100% dapat ISPO dulu, baru kita akan mulai proses untuk mendapat RSPO. Oke, oke, oke. Berarti dalam waktu dekat harusnya predikat ESG udah didapat nih ya. Iya, Nah, iya. kalau teman-teman investor, uh, predikat ESG ini penting karena apa? Untuk global fund
invest di CPO itu salah satu syaratnya pasti ESG, dan tidak semua emiten CPO ini punya ESG, sehingga dengan mendapatkan predikat ESG ini salah satu penarik inflow besar bagi fund-fund asing yang ingin masuk ke Indonesia. Jadi ya ESG itu bukan hanya sekedar masalah environment, secara magnet ini juga merupakan magnet bagi para investor saat ini, karena mereka sekarang fokus ke sektoral yang ESG, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, Ya, untuk penutup dari Pak Edward dan Pak Lim nih, kira-kira ada insight nggak nih kira-kira dari STAA ini? Kan kita udah tahu nih, wah harganya luar biasa nih dari IPO sampai sekarang ini kuat gitu kan. Nah, kira-kira nih ada bocoran nggak sih ini kira-kira eh, ada corporate action dalam waktu dekat kah? Ada mungkin target market cap yang diinginkan oleh manajemen kah? Mungkin teman-teman kan pengen nih yang seputaran kisi-kisi seperti itu. Nah, kira-kira ada bocoran nggak nih, Pak? Kalau sungkan-sungkan nggak usah eksplisit, Pak. Implisit aja nggak apa-apa. mungkin secara pergerakan harga, market cap, fokus kita bukan situ lah. Kita apa yang kita bisa janjikan tuh fundamental pasti kita yang secara perusahaan kita yang urus, dan pergerakan harga dan market itu ya semoga merefleksi apa yang kita sudah kita buktikan secara fundamental. Dan mungkin ya berharap sekarang nih kita lagi ada pendekatan untuk akuisisi, mungkin berapa dalam waktu dekat bisa berhasil lah. Oke, jadi ya buat teman-teman, ini ada clue-nya, ini lagi pendekatan akuisisi. Ya, seperti teman-teman tahu, biasanya sih kalau unorganic growth, yaitu pasti akan reflect ke size perusahaan, baik dari top line, bottom line pasti juga akan berpengaruh. Dan ya diharapkan fundamentalnya akan inline dengan harga di market ya Pak ya. Ya. Kalau rencananya Pak dari Bapak sendiri untuk akuisisi ini, fundingnya susah nggak sih Pak sebetulnya Pak? Kalau kita kan tahu nih bahwa Coal ini kan sebetulnya untuk dapat funding ini kan setengah mati nih selama 5 tahun terakhir. Nah kalau CPO sendiri ini sebetulnya mengalami permasalahan yang sama nggak sih Pak? Kalau untuk funding-funding terutama untuk akuisisi atau pendanaan operasional atau gimana? Kalau funding ya, ya pada posisi ini untung STAA sementara ada cash yang cukup ya untuk bisa memfunding akuisisi. Tapi juga dari bank juga selalu suportif sih untuk proyek-proyek akuisisi atau apa-apa. Soalnya kan memang bank melihat in the end kan yang kita beli itu tanah, dan tanah kan senantiasa harganya akan selalu naik kan gitu. Jadi mereka sudah ada kepastian dan jaminan yang terbukti lah. Oke, mungkin ini yang membedakan dengan coal ya Pak ya. Mungkin kalau coal kan kebanyakan izin usaha pertambangan di mana tanahnya bukan strictly own punya company, dan kebanyakan kan juga depresiasi aset ya berupa alat berat seperti itu. Mungkin ini yang tidak dialami oleh emiten-emiten CPO untuk mencari pendanaan, karena kebanyakan tanahnya juga strictly own sendiri ya. Sehingga bank mungkin lebih nyaman ya untuk memberikan pendanaan. Iya. Ya, dan ini menarik ini, pendanaannya rencananya dari cash perusahaan ini berarti ya untuk tadi kurang lebih. Oke.